Halo para penggemar Radha Krishna dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang baru saja bergabung di channel ini, ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Adegan dimulai saat Radha mengatakan, "Banke, katakan yang sebenarnya seperti yang kau katakan ke Dantavakra." Banke menjawab, "Tidak ada yang perlu dijelaskan." Dantavakra muncul dengan Sukracarya dan langsung menyerang Banke. Balaram segera menyelamatkan Banke. Balaram berkata, "Banke, serang musuhmu." Banke berkata, "Itu bukan tugasku." Balaram bertanya, "Lalu tugasnya siapa?" Banke berkata, "Cinta, Krishna." Krishna masuk. Radha berkata, "Krishna?" Sukracarya bertanya, "Bagaimana Krishna bisa kembali?" "Tidak mungkin." Krishna mengatakan, "Dengan cinta bukankah aku telah bilang? Cinta pasti yang akan menang. Dimanapun Radha berada, aku juga hadir di sana." Sukracarya berkata, "Dantavakra, kita sudah telat. Maaf, aku tidak bisa membantumu." Dantavakra berkata, "Guru, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian." Sukracarya menghilang. Banke berkata, "Sukracarya sudah pergi." Dantavakra berkata, "Krishna tidak bisa membunuhku." Krishna berkata, "Kau harus mati karena saudaramu Jai sudah menunggumu di gerbang Vaikunta." Dantavakra berkata, "Itu berarti Banke benar." Krishna berkata, "Ini kehidupan Asur terakhirmu. Kau akan kembali ke dekat Narayan." Dantavakra berkata, "Radha, maafkan atas kesalahanku. Tolong bebaskan aku, Krishna." Krishna memenggal kepala Dantavakra dengan cakra sudarsanya. Tubuh Dantavakra menghilang. Dantavakra kembali ke gerbang Vaikunta sebagai Vijay. Di sisi lain, Radha berkata, "Krishna." Radha berlari dan memeluk Krishna. Radha berkata, "Krishna, aku sudah menunggumu dengan penuh semangat." Krishna berkata, "Hapus air matamu ini, Radha." Radha berkata, "Kau membuatku menunggu begitu lama." Krishna menyeka air mata Radha. Krishna bertanya, "Di mana Banke? Apa Banke tidak bersamamu? Kau membawaku kembali." Radha berkata, "Banke sangat menggangguku. Aku akan membalas dendam kepada Banke." Mereka semua tertawa. Radha bertanya, "Kenapa kalian malah tertawa?" Balaram berkata, "Dasar Banke, aku sudah meminta Banke untuk mengatakan yang sebenarnya. Banke itu Krishna juga." Radha berkata, "Apa? Tidak mungkin. Krishna jadi batu." "Banke, Krishna, mengapa kau menipuku?" Krishna mengatakan, "Peristiwa ini membuatmu bermeditasi. Kau akan menjadi orang suci atau mediator terbesar dari kekasih." Radha berkata, "Apa kau bilang pengabdianku ini akan abadi setelah kejadian itu? Apa itu alasannya, Krishna?" Krishna berkata, "Banke, hasil dari cintamu. Kau menghadapi banyak kesulitan. Akhirnya kau mendapatkanku. Kau teladan bagi seluruh alam semesta. Aku hadir di setiap atom alam semesta. Tetapi kau membuktikan masalah akan muncul dengan pengabdian. Kita bisa mendapatkannya." Radha bertanya, "Apa kau akan selalu menjadi kekasihku?" Krishna menjawab, "Cinta sejati itu pengabdian. Apa kau tidak ingin menjadi pemujaku?" Radha berkata, "Aku sangat ingin jadi pemujamu, Krishna." Krishna berkata, "Banke datang untuk mengajarkan pengabdian dan cintamu. Siapapun di dunia ini akan mengingat Banke, akan mendapatkan cinta dan pengabdian." Aku berubah menjadi Banke, kemudian menjadi diriku sendiri. Balaram menjawab, "Ya." Di sisi lain, Dewi Gauri berkata, "Dewa Siwa, Banke Bihari simbol cinta yang unik. Kapanpun aku melihat Banke, aku akan mengingat Radha Krishna." Dewa Siwa berkata, "Ya, kau benar." Gauri mengatakan seseorang harus belajar dari Krishna untuk menepati janji mereka. Krishna menjadikan Radha pemuja dengan tindakan cintanya. Segera Radha Krishna akan bertemu di Golok. Dewa Siwa berkata, "Krishna harus memenuhi beberapa janji lagi. Krishna tidak punya banyak waktu tersisa untuk memenuhinya." Krishna masuk. Krishna berkata, "Salam." Gauri berkata, "Lah Krishna, apa yang kau lakukan di sini?" Krishna mengatakan, "Sudah lama aku tidak bertemu Aradhya dan saudara perempuanku.
Makanya aku kesini. Gauri bertanya, maksudnya? Krishna menjawab, Dewa Siwa, tak ingatkah kita sudah lama tidak bertemu? Aku harus melakukan meditasi mendalam dan bertemu dengan para pemujaku. Dewa Siwa mengatakan, ya, saat kau memerintahkan, Krishna menghilang. Gauri berkata, Dewa Siwa, apa yang dikatakan Krishna? Dewa Siwa mengatakan, Krishna mengingatkan tentang pemuja khusus yang dijanjikan Krishna untuk bertemu setiap kali Krishna mengambil avatar di bumi. Gauri bertanya, siapa? Dewa Siwa mengatakan, kau akan tahu nanti. Radha Krishna kembali ke Dwaraka. Warga mengatakan, Jai Dwarkadis Krishna. Samba Laksmana mengamuk karena cemburu. Nisat mengatakan, kita harus membuat perayaan. Radha mengatakan, adakan yang lebih besar lagi ya? Apa ada yang tidak setuju? Samba mengatakan, apa yang akan Radha lakukan sekarang? Nisat mengatakan, mari kita semua memasukkan koin ke dalam kotak untuk menyetujui permintaan Radha. Radha mengatakan, aku tahu permintaanku benar. Aku harap tidak ada yang menentang. Semua orang memasukkan koin ke dalam kotak dan menyetujui. Laksmana berkata, Samba, jangan masukkan koinnya. Samba mengatakan, sabar dululah. Balaram berkata, Krishna hilang dari perayaan. Aku akan pergi sebentar untuk membawa Krishna. Di sisi lain, Balaram berkata, kenapa kau di sini? Kau harus menyetujui permintaan khusus Radha. Krishna berkata, waktunya untuk membangunkan pemuja khusus. Balaram bertanya, siapa? Krishna mengatakan, orang itu akan mendengar permintaan khusus Radha pertama kali. Krishna berjalan ke Radha. Krishna bertanya, Radha, apa permintaanmu? Radha mengatakan, permintaanku, aku ingin menjadi pemuja terbesar Krishna. Dwaraka tempat tinggal sebagian besar pemuja Krishna, seluruh Dwaraka sudah menerimaku. Krishna mengatakan, sabar sebentar Radha. Radha bertanya, kenapa begitu? Aku Radha, aku pemuja Krishna terbesar di seluruh alam semesta. Suara Radha sampai di telinga Hanuman. Hanuman membuka matanya saat bermeditasi. Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih.